Waqat qala lan teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh la yadkhulul jannata. La yadkhulu ora mlebu. La yadkhuru ora mlebu al jannata ing swarga. Man sapa wong fi qalbihi kang iku ing dalem atine man misqalu habatin utawi sakgedene biji min khardalin saking sawi min kibrin saking sifat gumedhi. Kanjeng Nabi ngandakno wong sing ning jero atine iku ana rasa sombong sing kira-kira sakgedene biji sawi iku besok angel mlebu swargane. Jadi mereka yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong, merasakan bahwa dirinya adalah di atas segala-galanya, maka orang tersebut sulit masuk surga. Wa minar riqati lan iku setengah saking tandane welas asih khusyu'ul qalbi utawi tawanduke ati. Wa kasratul bukai lan akeh nangise min khasyatillahi saking wedi Allah. Di antara tanda-tanda seseorang itu adalah orang yang perhatian, orang yang peduli adalah khusyu'ul qalbi wa kasratul bukai min khasyatillah. Dua cirinya. Yang pertama, orang yang senantiasa tunduk patuh kepada kebenaran, khusyu'ul qalbi. Hatinya tunduk patuh kepada kebenaran. Jadi ketika ada hal yang benar, maka hatinya refleks untuk ikut serta, untuk berperan serta. Nah, yang kedua, kasratul buka min khasyatillah. Mudah menangis dikarenakan takut Allah. Jadi sedikit-sedikit menangis lantaran takut sama Allah. Bukan takut sama apa-apa, tapi takut sama Allah. Dua kriteria ini kalau terdapat pada diri seseorang, maka ia akan menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan. Atau bisa kita pahami dengan pemahaman terbalik, orang yang acuh, orang yang masa bodoh terhadap lingkungan adalah mereka yang keras hatinya dan orang yang sulit menangis karena takut sama Allah. Itu adalah kriteria orang yang acuh atau masa bodoh terhadap lingkungan. Wadzalika utai mengkono khusyu'ul qalbi wa kasratul bukai min khasyatillah wasfun iku sifat syarifun kang mulya wa mas'anan perbuatan hamidun kang terpuji bihi kelawan dalik wasofa nyifati Allahu sapa Allah ambiya'ahu ing pira-pira nabine Allah walladzina lan wong akeh utu kang den anugrahi sapa alladzina al ilma ing ilmu min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah. Faqala ta'ala mongko dawuh sapa Allah ta'ala ida tutla ing dalem nalikane den wacaake alaihi mengat ase para nabi ayatur rahmani apa pira-pira ayate Allah kang maha welas asih kharru mongko tersungkur sapa para nabi sujadan hale wong kang padha sujud kabeh pabukiya lan wong kang padha nangis kabeh
Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala wa yakhiruna lan padha tersungkur sapa wong-wong mukmin ahli ilmu til afqani maring pira-pira janggut yabkuna hale padha nangis sapa alladzina utul ilma wa yazidu lan nambahi wazajidu nambahi sapa awahum ing alladzina utul ilma khusyu'an ing khusyuk. Bahkan ning nggone Quran Allah telah memberikan kriteria sifat-sifat terpuji kepada para nabi dan orang-orang ahli ibadah. Dua kriteria yaitu khusyu'ul qalbi wa kasratul buka. Di antara kriteria para nabi dan ahli ibadah yang berilmu itu adalah punya hati yang senantiasa patuh, tunduk, mudah refleks kepada kebaikan, dan akan senantiasa mudah menangis karena takut Allah. Allah menjelaskan idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Setiap kali mereka mendengar ayat-ayat Allah, maka mereka akan secara spontanitas sujud dan menangis. Dalam ayat lain Allah menjelaskan wa yakhiruna lil atqan yabkuna wa yazidu khusyu'a. Mereka akan menangis dan tambah semakin khusyuk, semakin tunduk pada Allah. Waqat ada lan termasuk ngitung sapa Kanjeng Nabi alaihi salam fi sab'ati ing dalem golongan 7 alladzina kang yudhillu kang bakal ngaup-ngaupi mayungi hum ing alladzina Allahu sapa Allah fi dhillihi ing dalem aupe Allah yaumala dhilla ing dalem dinane ora anane aup-aupan illa dhilluhu kejaba aup-aupe Allah. Rajulan rupane wong lanang zakara kang eling sapa rajul Allah ing Allah khalian hale dhewean fafadzat mongko ndledes mili ainahu apa mata lorone rajul. Nabi kita Nabi Muhammad dalam satu hadis menjelaskan di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan, mendapat pertolongan dari Allah di hari tanpa ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Siapa mereka? Di antara 7 kelompok atau 7 golongan yang akan mendapat pertolongan Allah adalah rajulan dzakarallahu khalizan fafadat ainahu. Seorang yang ketika dia berada dalam kesunyian, ketika dia berada dalam sendirian, dia mengingat Allah. Saking kuatnya ingatan kepada Allah, saking kuatnya zikirnya kepada Allah, sampai tidak terasa kedua matanya itu mengalir air mata. Kedua matanya meneteskan air mata. Orang tersebut orang istimewa. Orang yang ketika dalam keadaan tempat yang sepi, bukan tempat yang ramai, dia tetap dapat patuh kepada Allah. Dalam artian luas, seseorang itu akan berani berbuat yang negatif kalau dia merasa tidak terawasi dan merasa ada kesempatan. Seorang pencuri gak akan berani mencuri ketika dalam suasana ramai. Seorang koruptor gak akan korupsi ketika dalam pengawasan KPK. Nah, orang-orang tersebut dalam kategori sendirian bukan berarti dalam kamar dikunci, tidak. Dalam arti tidak ada orang yang ngawasi meskipun di tempat keramaian, namun dia tidak berani maksiat, dia tidak berani sama Allah. Dia diberi jabatan sama Allah, dianugerahi jabatan sama Allah, maka ia pegang, ia jalankan dengan sebaik-baiknya. Orang tersebut adalah orang-orang yang kelak dapat naungan dan pertolongan Allah.
Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ainin utawi sekabehane mata bakiyatun niku bakal nangis yaumal kiamati dalem dina kiamat, ila ainun kejaba mata bakat kang nangis apa mata min khasyatillahi saking wedi Allah, wa ainun lan mata batat kang nginep apa mata tahrisu ale njaga apa mata fisabilillahi dalem dalane Allah, yakni ngarepno sapa Kanjeng Nabi fil jihad ing dalem perang. Nabi bersabda kembali, kelak di hari kiamat seluruh manusia akan menangis. Mereka akan merenungi, akan menyesali seluruh perbuatan yang sudah mereka lakukan, kecuali dua kelompok, dua golongan. Siapa mereka? Satu, ainun bakat min khosyatillah, seseorang yang ketika dan semasa hidupnya di dunia sempat dan sering menangis karena takut sama Allah. Dalam tanda kutip, dalam arti ketika dia mau diajak maksiat, diajak berbuat yang negatif, membuat kemungkaran, membuat kisruh, membuat keonaran, maka seketika itu pula dia ingat sama Allah dan membatalkan serta menjauh dari kemungkaran tersebut. Entah itu dari golongan pemuda, entah itu dari golongan orang-orang tua, entah dari golongan anak-anak, entah dari golongan rakyat, entah dari golongan pejabat. Ketika hendak berbuat maksiat mereka ingat Allah, maka kelak mereka akan bahagia, tidak menangis. Yang kedua, wa ainun batat tahrisu fisabilillah, orang yang semasa hidupnya yaitu dapat menggunakan kedua matanya untuk berjaga malam di jalan Allah. Jadi setiap malam dia tidak tidur, setiap malam dia berani dalam keadaan berjaga fisabilillah. Kalau dalam penjelasan musannaf adalah jihad, perang, mungkin bisa dianalogikan dengan yang lain, orang-orang yang menggunakan waktu malamnya di jalan Allah dalam tanda kutip kebaikan, hal-hal yang positif, jaga malam, ronda, hal-hal yang positif ya, atau mungkin untuk zikrullah, atau mungkin untuk sholat malam. Orang tersebut sebagai imbalannya karena dia di malam hari tidak tidur, maka kelak Allah akan membahagiakan, membuat dia bahagia dan senang, sehingga ketika orang-orang menangis mereka akan tertawa. Maka nalan ono albuka uwopo nangis al-kholisu kang murni min khosyatillahi saking wedi Allah, azizan iku mulya jiddan kang banget. Sebenarnya kata musannaf, tangisan yang murni karena takut Allah, jadi sebuah tangisan yang motifnya murni takut sama Allah, itu adalah benar-benar tangisan yang sangat-sangat istimewa. Hatta soro singgo dadi, hatta soro singgo dadi sopo opo albukaul kholis bihadal mangzilati kelawan ikilah kedudukan minallahi saking Allah, ma'a kasrotiman ing dalem sertane akeh wong, yapki kang nangis sapa man minan nasi saking manusa-manusa, sehingga dia memperoleh kedudukan yang begitu mulia kelak di akhirat. Itu tadi kedudukan satu, mereka akan dinaungi, ditolong, dilindungi, diperhatikan Allah. Yang kedua, mereka dapat kedudukan bahagia dikala orang-orang sedih susah, khusus orang yang nangisnya memang betul-betul takut sama Allah dalam tanda kutip, tidak melakukan maksiat karena ingat Allah. Maka sudah jelas dari sini bahwasanya tangisan tersebut adalah benar-benar istimewa di mata Allah. Sebab orang nangis itu enggak hanya nangis sama Allah. Kenapa? Yang dapat keistimewaan, kedudukan di akhirat, perlindungan Allah, perhatian Allah, hanya orang yang nangis murni karena Allah. Ini jelas menunjukkan begitu besar, begitu tinggi
nilai tangisan yang takut karena Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.